biasa. Amin. Hari ke hari kita terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu mari jangan pernah kita menjadi familiar spirit, tapi beri diri setiap saat, setiap waktu makin bergairah menyembah Dia, makin bergairah dan siap menerima firman. Karena lewat firman akan terus men-shape kita dari hari ke hari, sehingga kita makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, mari semua yang ada, yang sudah tersedia, sama-sama kita nyanyi pujian ini. Pandang wajah dan
kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan, tak pernah berubah, pernah berakhir di hidup kami. Saudara mempercaya dari hari ke hari Tuhan akan terus bekerja
Ya, sebabnya belajarlah untuk terus mindset seluruh hidup kita, ya, untuk membiarkan Tuhan makin bekerja dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk membuktikan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, pada umat yang selalu tersedia dan terus rindu dan haus akan Dia. Katakan amin. Ya, apa kabar semua? Pasti baik-baik ya. Pasti kita semua sehat-sehat. Pasti kita terus mengalami Tuhan bekerja dan berbicara, meneguhkan kita, membawa kita semua dari waktu ke waktu untuk mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya mari bersama-sama kita lanjut dengan materi kita kemarin. Sebelumnya periksa dulu. Oke. Puji Tuhan, saudara ya. Doa kita semua bahwa dari waktu ke waktu kita terus di-set di dalam kebenaran, ya, kita terus dibenahi dari waktu ke waktu, dan mengizinkan Tuhan untuk terus memimpin kita, mengizinkan Roh Kudus secara leluasa bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita kembali lagi lanjut dengan materi kemarin, 7 unsur penting, ya, 7 ciri pentingnya yang berhubungan dengan gelembang kebangunan rohani, api kebangunan rohani. Amin, saudara. Mempercaya kasih dan setia Tuhan yang Tuhan terus kerjakan dari hari ke hari akan memastikan kita semua, ya, untuk terus alami, ya, api yang terus menjadi makin besar dan makin besar. Ya, pastikan kemarin kita sudah belajar bersama-sama untuk memastikan setiap individu kebutuhan akan api, ya, itu harus benar-benar bekerja, kita alami dan kita rasakan dalam seluruh hidup kita. Amin. Itu sebabnya saudara, mempercaya, ya, bahwa waktu akan terus bergerak dengan cepat. Tetapi saudara, jangan sampai kita ketinggalan kegerakan Tuhan ini. Jadi saudara harus terus memastikan Tuhan semakin bekerja dan engkau merasakan bahwa Dia bekerja dalam hidupmu. Amin. Kebutuhan untuk materi yang dapat mudah terbakar. Pastikan engkau adalah materi yang mudah terbakar itu. Karena tanpa saudara mengalami di mana engkau terbakar, mengalami kehidupanmu terus terbakar di dalam Dia, maka semua proses perjalanan rohani kita tidak akan bisa menikmatinya, tidak akan bisa menikmati anggur baru, sukacita. Tapi yang ada adalah hal-hal yang lama, hal-hal yang terus membuat kita ada dalam kondisi yang terus intimidasi, tekanan, ya, banyak kondisi ganjalan-ganjalan di hati kita yang membuat kita tidak bisa maksimal. Amin. Itu sebabnya pastikan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kebutuhan untuk menyebar. Jadi ketika saudara punya gairah, maka engkau akan menyulut api bagi orang lain. Amin. Jadi hari lepas hari saudara harus terus menjadi pembangun. Ketika engkau menjadi pembangun, artinya pastikan engkau menyulut api. Engkau membangun tapi ada gairah di dalam engkau. Gairah itu akan memastikan engkau bisa membangun orang lain. Engkau bisa menularkan, menyebarkan. Ya, api itu menyambar orang lain. Katakan amin. Jangan lupa bahwa kita harus terus menjaga nyala api itu. Amin. Api tidak boleh padam di mesbah, harus terus ada api. Ya, itu bicara tentang kehidupan doa kita juga bagaikan kobaran api yang tidak akan pernah padam. Jadi api di dalam diri kita harus terus kita rasakan panas, kita rasakan Roh Kudus terus bekerja dari hari ke hari. Amin, saudara. Oleh karena itu saudara, mempercaya bahwa kebutuhan untuk memastikan api secara individu, api per orang, semua kita komunitas
anak-anak rohani harus memastikan kita membawa api. Api Tuhan bukan api asing. Ingat, api Tuhan adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau engkau makin terbakar dari segala material, hal-hal yang bukan apa yang diinginkan, hal-hal yang daging, hal-hal yang duniawi, sifat-sifat kedagingan, itu harus terbakar. Semua harus terbakar. Yang tinggal adalah hal-hal yang dari roh, hal-hal yang akan terus hidup kita makin manis, makin dimurnikan, makin menyenangkan, makin menyukakan hati Tuhan. Amin. Karena itu ketika Allah melepaskan manifestasi fisik ya dari Roh Kudus, kita perlu menuntun mereka atau menuntun orang-orang ya, membawa mereka ya untuk apa saudara? Dalam tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kita tidak boleh membiarkan mereka tanpa ada tujuan, hanya sekedar bergereja, hanya sekedar menjadi anggota jemaat. Tidak lagi saudara, tapi kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya untuk menuntun mereka, bisa menjadi tanda alamat. Kita menjadi history maker. Kita mulai mengubah orang lain. Kita mulai membawa api. Orang akan merasakan kalau kita memiliki api. Orang akan merasakan hidupmu begitu luar biasa. Amin saudara. Itu sebabnya hal lahiriah yang Tuhan akan tunjukkan, manifestasi secara lahiriah atau secara fisik ini saudara, harus kita jaga, harus kita terus memastikan untuk bisa menuntun orang lain, memberikan arahan. Apa yang kita alami itu menjadi patokan juga untuk memimpin mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah, tapi mereka dari apa yang kita bagi, pengalaman kita, mereka juga akan terus terbakar di dalam kegerakan itu. Amin. Saudara, oleh karena itu hari lepas hari saudara, ketika setiap api pribadi, setiap api per orang, api doa akan menyambar engkau. Api di mana firman, kesukaan akan firman akan terus memastikan engkau makin terbakar dalam membaca firman, makin bergairah, makin strong. Karena ketika api itu ada dalam engkau, tidak ada yang bisa menahannya. Itu panas, itu begitu bergelora, membuat engkau terus rindu, terus haus akan Dia. Dalam doa engkau masuk lebih dalam penyembahan, dalam deklarasi firman, dalam engkau melayani mungkin hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, saya berdoa kita semua dari hari ke hari mengizinkan Tuhan makin leluasa, Roh Kudusnya makin leluasa bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi pastikan secara pribadi, per orang, per individu mengalami apa itu. Jangan sudah orang lain sudah terbakar, kita tidak terbakar. Jadi tanda tanya. Orang berjalan di dalam api tapi tidak terbakar, itu aneh saudara. Tapi orang yang berjalan di dalam api, pasti dia terbakar. Amin. Sorry saudara, saya harus menelan permen untuk bisa melegakan suara saya. Ya saudara, oleh karena itu kita lihat yang ketujuh. Ciri penting yang ketujuh. Ini bukan api biasa saudara, tapi ini api gelombang kegerakan. Api yang kita harus tangkap untuk gelombang kebangunan rohani yang sedang terjadi hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Dan tanpa api, kebutuhan akan api Tuhan ini saudara, kita akan mati. Gereja akan mati, orang percaya akan melakukan aktivitas secara agamawi tanpa ada satu kegerakan di dalam dirinya. Bukan sensasi, tetapi ini satu kegerakan roh begitu kuat, menggerakkan kita dari hari ke hari, membuat kita terus bergairah, membuat kita terus mengalami ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Artinya keterhubungan kita dengan Tuhan sedang dibenahi, sedang dipulihkan, sehingga kita mengalami kehidupan roh itu bekerja. Kehidupan roh itu bekerja makin menggairahkan kita, dan makin hari hidup kita makin terpola dalam kebenaran, dalam suplai kebenaran itu. Itu sebabnya suatu api kebangunan rohani memerlukan materi-materi yang dapat bertindak sebagai katalisator. Siapa itu? Anda dan saya, yang dapat menyalakan api sampai api itu menjadi suatu nyala api yang membara. Kalau itu membara, saudara lihat, kalau api itu menyala besar, pasti saudara akan rasa panas melihat api begitu merah,
api begitu besar. Dan saudara, biasanya kalau kita secara daging ini lahiriah, saudara, kita merasa kalau kita tambah dekat, kita hampir terbakar. Jasmani, lahiriah kita, tubuh jasmani kita ini terasa panas. Dan rasanya bulu-bulu ini mau terbakar. Dan saudara, yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk menjaga jarak. Tapi saudara, secara lahiriah seperti itu, tapi secara roh, Tuhan akan terus bergerak membakar kita. Sampai hal yang tidak benar harus terbakar habis. Kita harus mengalami di mana roh bekerja, makin bekerja, membuat engkau mati dari segala kedagingan, mati dari segala ambisi, mati dari segala agenda pribadi, tujuan-tujuan pribadi. Kita harus mati dan mengizinkan hidup kita Tuhan menguasai dan Tuhan bekerja secara leluasa. Katakan amin. Pada waktu kemarin mengatakan, kasih contoh, dengan mencurahkan minyak tanah, bensin atau melempar sebuah bom minyak tanah ke dalam api, kita dapat meningkatkan intensitasnya api. Bahan-bahan bakar itu akan memperbesar api, ya, kebangunan rohani, baik dalam intensitasnya maupun dalam kemampuannya untuk menyebar. Jadi ada hal-hal penting yang harus doa, tambahkan doa saudara sebagai unsur yang amat penting untuk membuat engkau makin terbakar. Rohmu makin terlatih peka mendengar Dia. Engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita, firman-firman yang sudah di-download, sehingga itu menjadi bagian yang penting, material penting untuk kita mulai deklarasi, membuat roh kita makin terbakar, membuat kita makin menyala, makin strong, makin kuat, makin teguh dari hari ke hari. Katakan amin. Itu sebabnya saudara harus menjaga api Tuhan itu dalam hidup kita. Pastikan engkau tidak bawa api asing. Api asing itu sesuatu ciptaan manusia, sesuatu yang dibuat, sesuatu yang hanya sensasi, menunjukkan satu sensasi, tapi tidak ada perubahan. Karena itu pastikan ini bukan sekedar sensasi, tetapi api akan menyambar hidupmu. Dia akan tinggal engkau dan harus menjaga, memperhatikan nyalanya. Harus selalu kita jaga setiap hari dalam doa kita, dalam deklarasi firman, keterhubungan kita dengan Tuhan, kecenderungan hati kita harus kita jaga untuk tetap terbangun dari hari ke hari. Kita memastikan bahwa api Tuhan itu terus nyata, api Tuhan itu terus membakar seluruh hidup kita. Katakan amin. Saudara, oleh karena itu bahan-bahan bakar itu harus memperbesar. Jadi bahan bakar yang kita lempar, misalnya firman yang kita baca, kita renungkan, makin membuat kita berkobar-kobar. Roh kita makin menyala-nyala. Karena perkataan firman begitu meneguhkan kita. Perkataan Tuhan begitu kuat, begitu strong. Kita dibukakan dan kita menjadi mengerti. Wow, luar biasa. Itu membuat kita tambah terbakar. Ini unsur-unsur penting. Jadi perkataan-perkataan firman harus terus deklarasikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan dari hari ke hari, ketika kita menerima impartasinya, maka itu akan tertancap di dalam rohmu dan dia tidak akan kembali tanpa buah. Amin, saudara. Kalau kita lihat saudara, orang-orang yang sudah, kalau kita mereview sedikit ke belakang, bagaimana orang-orang ini membawa sebagai pencetus kebangunan rohani. Ini mereka adalah orang-orang pembawa api kebangunan rohani. Seperti kita melihat bagaimana Reinhard Bonnke, ya, Maurice Cerullo, para pejuang-pejuang Allah yang berkhotbah dengan penuh api. Ya, kita melihat hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Maka saudara, memberikan satu kobaran api, pancaran api yang menyulut kita. Karena ketika melihat mereka begitu luar biasa dan Tuhan memakai mereka untuk menjadi pencetus kebangunan rohani di mana-mana, memenangkan jiwa bagi Tuhan, memenangkan jutaan, ribuan orang bagi Tuhan, saudara ya. Oleh karena itu saudara, mari saya berdoa saudara, bahwa ketika kita semua terus dibangun dari hari ke hari, maka artinya nyala api itu makin besar, nyala api itu makin luar biasa. Kita akan melihat proses perjalanan hidup kita ditandai dengan berbagai hal Tuhan mulai kerjakan. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang sebenarnya
tidak bisa tapi menjadi bisa. Nah saudara, itu sebabnya pastikan bahwa Tuhan terus memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita. Dengan adanya saudara terus merasakan kasih kebaikan Tuhan, kobaran itu akan makin besar, akan menuntun kita, akan memimpin kita. Ini akan mengimpasi saudara ya. Api surga akan mengimpasi bumi. Bola-bola api itu seperti penglihatan dari hambanya Bapak Dr. Jonathan David. Bola-bola api menyerbu bumi. Saya percaya hal yang sama terus terjadi di kota kita, terjadi di bangsa kita. Hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita akan melihat ledakan intensitas roh yang makin mencengkeram kehidupan setiap orang. Allah sedang membangkitkan ya orang-orang, gereja Tuhan, umat percaya, orang percaya, para pemimpin untuk mulai membawa satu kegerakan. Model dan bentuk pelayanan mereka akan mulai mempengaruhi orang terbakar dan mulai mengejar Tuhan, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Karena api itu menyambar hidup mereka, sehingga mereka terus mencari tanpa bisa dibendung, tanpa bisa dihalangi, tanpa bisa dicegah. Mereka terus menerobos pertahanan apa yang dibangun oleh manusia, hal-hal intimidasi, kata-kata yang mungkin mencoba mencegah dengan bentuk mengintimidasi, melemahkan kita. Tidak lagi saudara, karena orang hari-hari ini terus haus, terus rindu akan Tuhan. Saya percaya saudara. Oleh karena itu, saudara, di hari-hari terakhir ini, saudara, mari terus pastikan hidupmu terhubung akurat dengan ruang tata. Hidupmu terus terhubung dengan Bapa di surga. Roh Kudus akan membawamu, akan memimpinmu dari hari ke hari. Karena untuk itulah saudara, kita akan menghasilkan orang-orang dipulihkan, orang-orang yang sudah stagnasi, orang-orang yang dalam proses perjalanan rohani hanya mereka tinggal hidup dengan apa yang ada tanpa ada satu kehidupan rohani yang menggairahkan mereka. Mereka stagnan, melakukan semua rutinitas, tapi mereka tidak lagi digerakkan oleh satu kehidupan yang bergairah dari Roh Kudus, hanya rutinitas agamawi. Oh, saya mau berkata kepada saudara, ini waktu dan ini saatnya. Pastikan kita semua sedang berjalan di dalam api dan engkau terbakar. Karena Allah sendiri adalah api yang menghanguskan. Saya berdoa saudara, biar kita para pemimpin, ya orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, harus sadar melihat apa yang sedang terjadi. Harus benar-benar introspeksi apa yang sedang Tuhan lakukan. Karena sekelompok orang sedang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Tetapi sekelompok orang mencoba untuk menyetel, coba mengatur sesuai dengan aturan manusia, sesuai dengan apa yang sudah biasa dibangun selama ini. Tetapi saudara, waktunya Roh Kudus akan membawa satu terobosan dan membuat orang-orang akan mengalami bagaimana Roh Kudus itu memenuhi. Roh Kudus akan makin memanifestasikan dirinya. Firman-firman menjadi suplai yang amat sangat penting dan mendobrak hidup mereka sehingga terjadi perubahan. Orang berubah, orang sadar, orang insaf. Karena yang seperti inilah yang Tuhan mau. Inilah pola gereja perjanjian baru, pola gereja akhir zaman. Tuhan sedang memunculkan orang benar yang berbeda. Katakan amin. Mari saudara, kita gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan terus bekerja. Izinkan Tuhan terus mencengkeram hidup kita. Dia menemukan material yang mudah terbakar, yaitu Anda dan saya. Yaitu Anda dan saya. Saya ulangi sekali lagi, yaitu Anda, engkau dan saya. Amin saudara. Saya berdoa Allah terus memunculkan orang-orang yang mudah terbakar, orang-orang yang sebenarnya mereka sudah lelah dengan kehidupan rohani, yang melihat para imam masuk keluar gereja tapi tidak mengalami apa-apa, seperti Yohanes dengan Petrus yang duduk di gerbang bait Allah, tapi mereka sebagai seorang yang lumpuh, dan mereka orang lumpuh yang hanya duduk, dan melalui Petrus dan Yohanes mereka berkata, emas dan perak tidak ada pada kami,
Tetapi demi nama Yesus, Allah yang hidup itu, berjalanlah. Engkau mengalami kelepasan. Saya percaya inilah masa di mana orang-orang yang menyaksikan ibadah, tapi mereka seperti dalam kelumpuhan, melihat aktivitas kerohanian terjadi, tapi mereka tidak mengalami kuasa, mereka tidak mengalami restorasi. Mereka menyanyi, oh Yesus luar biasa, Allah itu perkasa, tapi tidak mengalami kedahsyatannya Tuhan. Oh Allah yang kita cari bukan lagi dengan mulut kita, dengan sekedar berseru, tapi Allah akan muncul secara tiba-tiba di bait Allah untuk memastikan engkau benar-benar dan saya meresponi dia. Mari bukan lagi ibadah rutinitas, tapi pastikan Tuhan terus bekerja. Suaranya akan terus diperdengarkan kepada saudara. Saudara mau dengar atau tidak, itu urusan saudara, itu pilihan saudara. Tapi yang pasti firman Tuhan terus dilepas, supaya banyak orang alami terobosan. Tidak ada lagi orang yang terikat terbelenggu, kelihatan rohani tapi sebenarnya mereka tidak mengalami kelepasan. Oh, hari ini saya berdoa kepada saudara, nyala api di dalam dirimu akan makin besar, akan makin besar, akan menyebar, membawa kegerakan, membawa pemulihan, membawa pemurnian demi pemurnian. Orang lain lihat hidupmu tak akan sama, mereka akan terkagum-kagum. Dan bukan cuma terkagum-kagum, mereka alami sambaran api di dalam dirimu. Katakan amin. Allah akan bergerak dari hari ke hari. Dia akan menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Ketika engkau berdoa sesuatu terjadi. Ketika engkau mendeklarasikan firman, engkau lihat ada realita hadirat Tuhan. Karena dia rindu. Tuhan begitu berkeinginan melihat gerejanya berkemenangan. Kita tidak saja menjadi anggota gereja, tapi Tuhan mau kita merepresentasikan kedahsyatan, keluar biasanya. Katakan amin. Salah satu contoh apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Gerobak bisa dikembalikan, HP bisa dikembalikan. Artinya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ayo alami terobosan. Pastikan hidupmu masuk lebih dalam, lebih dalam. Biarkan semua hal-hal yang duniawi, hal-hal yang daging terbakar di dalam roh, terbakar oleh api Tuhan. Karena dia adalah api yang menghanguskan. Katakan amin. Yang tersisa adalah kehidupan roh, kehidupan yang terpola dengan kebenaran dari hari ke hari. Karena kita akan menjadi representasi dari kerajaannya. Katakan amin, saudara. Saudara, saya percaya itu sebabnya mari jadikan kehidupanmu sebagai kehidupan yang benar-benar akan dipegang oleh Tuhan, dicengkram oleh Tuhan untuk menjadi alat kegerakannya. Tuhan tidak menunggu, Tuhan tidak sedang menunggu siapa, tapi orang yang tersedia. Tuhan tidak mau berlambat-lambatan, dengan kata lain Tuhan tidak mau memaksa, tapi ketersediaan hatimu yang akan Tuhan, benar-benar api dari Tuhan itu akan menyambar hidupmu. Sehingga saudara, hidupmu tak akan sama. Engkau akan melihat hal-hal yang aneh bagi manusia, tapi bagi pekerjaan roh bukan aneh. Hal-hal yang bagi manusia itu tidak mungkin, hal-hal yang aneh engkau bisa lakukan. Oh, saya berdoa orang akan melihatnya dan tercengang-cengang. Bagi kita pun sendiri akan berkata, ini hal yang tidak mungkin. Tapi jika Tuhan bekerja, engkau dan saya hanya perlu tunduk dan taat. Katakan amin. Haleluya, saudara. Orang-orang yang akan mencari Tuhan, orang-orang yang mulai mengalami kehidupan mereka terpaksa, mereka ke gereja, sudah menjadi satu rutinitas. Mereka ke gereja, mereka melakukan semua kegiatan rohani, doa dijalankan hanya karena pemenuhan kewajiban. Saudara, ini adalah api-api asing. Oh, pastikan ada kobaran api di dalam dirimu. Katakan amin. Hari lepas hari engkau harus terus berkata, saya tersedia. Tangkap gelombang kegerakan ini, gelombang kebangunan rohani. Karena seseorang secara pribadi akan berurusan dengan Tuhan. Ketika pribadi ini menerima koneksi yang Tuhan sedang kerjakan, dia terkonek, dia mengalami pemulihan hati dan keterhubungan dengan Tuhan, maka saudara, engkau tidak akan bisa kembali lagi dengan kehidupan yang biasa-biasa. Engkau menjadi tawanan roh. Oh, haleluya.
Mari saudara hari-hari ini dan hari-hari ke depan mempercaya Yesaya pasal 20. Kemarin kita sudah baca bahwa tuh lihat aku akan menyalakan api di dalammu. Kalau Tuhan nyalakan api, siapa mau lawan? Halo? Kalau Tuhan sudah nyalakan api, Dia menyambar engkau sebagai material, materi yang bisa terbakar. Artinya engkau adalah orang tepat. Engkau tidak mikir-mikir lagi apa ini yang aneh dan lain-lain. Kenapa kebanyakan orang tidak bisa masuk dalam kegerakan? Mereka mungkin mengalami ketika menyembah ada hadirat Tuhan, tapi dengar baik, hidup terus nyaman dengan kedagingan sehingga sulit untuk terbakar. Mereka terus nyaman berpikir, kalau kita mau iring Tuhan sungguh-sungguh, saya tidak akan mungkin bisa lagi begini, begitu, ya. Dan akhirnya saudara, mereka ogah-ogahan. Mereka berpikir, mulai pikiran mereka menipu mereka. Biasa aja, jangan terlalu so suci. Ya saudara, mari kalau kita rindu Tuhan, kita harus siap bayar harga. Lepaskan segala hal yang daging. Karena kalau engkau terus membawa dagingmu, engkau dan saya tidak akan mungkin terbakar. Semua material yang bukan yang Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau, ya, yang adalah pencetus api, tidak akan mungkin bisa terbakar. Hidup kita hanya akan menjadi agamawi, biasa-biasa. Mari hari-hari ini dan hari-hari ke depan nikmati, ya, nikmati anugerah Tuhan, nikmati kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis. Ya, Dia akan terus mengalir, memenuhi seluruh hidup kita. Karena untuk itulah Dia membawamu dan membawaku. Amin. Kita tidak sedang membuat satu gerakan untuk kepentingan diri kita, tapi ini tentang kepentingan kerajaan Allah. Jadi izinkan Tuhan dari hari ke hari. Izinkan Dia, saudara. Tuhan tidak akan melihat dari denominasi mana engkau. Tuhan tidak melihat dari merek gereja apa engkau. Tapi hari-hari ini orang-orang yang tersedia, orang-orang yang terus berkata, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Engkau bersiaplah, sambaran api Tuhan, Dia yang adalah pemicu api, akan menyulut api di dalam dirimu. Karena engkau deal dengan Dia, engkau tersedia bagi Dia. Engkau berkata, ini hidupku Tuhan. Karena itu terus unsur-unsur penting yang engkau dan saya harus terus jaga, terus alami. Hadirat Tuhan, hubungan dengan Tuhan akan terus engkau bangun. Asupan firman sebagai suplai makanan rohani, saudara harus terus jaga. Karena saudara, di dalam kehidupan yang terus akan berjalan, kita terus bertekun. Kita harus pastikan bertekun dalam pengajaran rasul. Saudara harus terus bertekun di dalam bersekutu. Saudara bertekun di dalam hal berdoa. Doa ini sangat penting, akan makin memicu. Karena ketika saudara berdoa, makin engkau terlatih. Tidak berjalan lagi dengan pemikiranmu, berjalan dengan segala pertimbangan manusiawi yang seringkali memotong, menyetop apa yang menjadi gerakan Tuhan. Tetapi saudara mendengarkan dengan jelas daripada Tuhan. Saya berdoa dari hari ke hari makin jelas dan makin terang apa yang engkau sedang terima, apa yang sedang engkau bawa. Saya berdoa saudara, semua kita, seluruh kehidupan anak-anak rohani, jika engkau mulai mengalami, ya, kobaran api yang besar, saudara tetaplah hidup di dalam pola yang benar. Setiap kali engkau terkoreksi oleh kebenaran, jangan menahan sesuatu, tapi segera responi. Segera responi, karena di situ Tuhan akan makin bekerja. Katakan amin. Pada waktu Tuhan makin bekerja dalam hidup kita, saudara, Dia akan memastikan seluruh hidup kita benar-benar terbangun. Sehingga hal-hal yang tidak akurat, saudara, Dia akan koreksi kita. Jadi kalau saudara terkoreksi dalam banyak hal, saudara harus mau menerima koreksi itu. Amin, saudara. Kalau saudara tidak menerima koreksi, artinya saudara menolak untuk bergerak bersama-sama dengan Dia. Rohnya akan bekerja memimpin kita, akan menuntun kita. Tapi kita harus jadi orang yang mau dituntun. Kita harus menjadi orang yang tersedia, yang memiliki hati yang lemah lembut. Mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah dari hari ke hari. Katakan amin. Izinkan Tuhan, saudara. Kita tidak akan bisa berkata, Roh Allah penuhi saya. Banyak orang akan berbicara Tuhan. Matius pasal 7, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan? Kami, banyak orang, firman Tuhan berkata, pada hari terakhir akan berseru dan berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata firman? Aku enyah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Oh, pastikan firman terus terbola dalam hidup kita.
bahwa kita adalah pelaku firman. Kita benar-benar terpola, hidup kita terpola. Apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi destininya buat kita, kita akan terus berjalan. Kita tidak lagi mengejar apa yang menjadi tujuan ambisi kita. Kita menjadi anak Tuhan, sekedar cukup sudah diberkati, dan kita menjadi bangga dengan semua itu. Lalu saudara terus hidup tanpa ada pola. Oh saudara, itu yang Matius katakan, enyah dari hadapanku kamu semua pembuat kejahatan, karena mereka yang masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Kita mau tersedia dari hari ke hari. Kita tidak menjalani hidup lagi biasa-biasa. Saudara rugi dan saudara akan kehilangan kesempatan ketika saudara sudah ada di dalam kegerakan, tetapi saudara tidak meresponi. Gelombang kegerakan ini akan terus bergulir. Gelombang kegerakan api kebangunan rohani ini akan terus bergulir. Apakah saudara bergerak di dalam gelombang itu seperti seorang peselancar, atau engkau hanya menjadi penonton? Engkau hanya berkata hore, tapi engkau tidak menikmati sebagai peselancar itu, menikmati gelombang yang tinggi, dan dia akan mengalami betapa asiknya dia menikmati gelombang itu. Artinya kita masuk dalam kegerakan ini dan mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Tuhan bekerja, mengizinkan Roh menguasai, leluasa bekerja. Firman makin men-set kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang susah dan sulit untuk dibawa, sulit untuk diubah. Tapi kita begitu tersedia. Kita mau berkata, aku tersedia, ini aku, pakai aku sesuai dengan maumu, bukan mauku lagi. Bukan kita memilih-milih, bukan sesuai keinginan kita, tapi keinginan Dia. Amin. Sang pemicu api. Oh haleluya. Saya percaya saudara, berbagai manifestasi saudara dan saya akan alami hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Saudara akan mengalami berbagai hal-hal yang luar biasa. Manifestasi-manifestasi dari Roh Kudus. Ya, dari kegerakan ini engkau akan mulai alami rasa takut dan rasa kagum yang tinggi akan Tuhan. Engkau akan mengalami bagaimana saudara, engkau mengalami di saat-saat tertentu engkau akan mengalami seperti engkau ditaruh sesuatu dari Tuhan. Engkau mengalami, orang lain mungkin tidak mengalami, tapi engkau mengalami Tuhan taruh rasa sedih, tapi hanya untuk berdoa bagi mereka. Saudara, untuk mendoakan mereka, untuk memastikan ada orang-orang yang khusus, aikos kita yang Tuhan percayakan untuk kita doakan mereka. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, mari hari lepas hari, saudara, hari lepas hari terus pastikan bahwa Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan terus memastikan seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Seluruh kehidupan kita akan terus di-set dari waktu ke waktu. Dan kita membiarkan hanya Dia satu-satunya Allah yang akan bekerja dalam seluruh hidup kita. Katakan amin. Kita akan tersungkur di dalam doa. Itu manifestasi yang Dia akan kerjakan. Berbagai manifestasi akan muncul. Saudara ikuti. Mungkin saudara lagi asik, tapi Tuhan menginginkan kita, Roh Kudus menginginkan kita untuk kita tersungkur dalam hadirat-Nya. Mulai menyembah, mulai berdoa. Penglihatan ada kunjungan Tuhan. Hal-hal yang Tuhan secara luar biasa mimpi untuk meneguhkan engkau dari hari ke hari di dalam Dia. Engkau akan mengalami manifestasi itu. Bersiaplah. Engkau akan mengalami sukacita, kegairahan yang tidak dapat engkau ungkap, yang tidak dapat engkau katakan, tapi engkau begitu bersukacita. Mungkin masalah, persoalan-persoalan, tapi engkau tetap posisi hatimu bersukacita. Engkau tidak menjadi sedih seperti banyak orang, tapi engkau bersukacita karena engkau tahu Tuhan memberikan itu dalam dirimu. Sukacita Tuhan itu kekuatan. Amin. Aku percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan sedang bergerak. Kita mengerti apa yang Dia sedang lakukan. Kita tidak lagi menilai secara jasmani. Kita tidak lagi menilai dengan akal kita, dengan kekuatan kemanusiaan kita. Tapi kita menilai di dalam hal kebenaran. Kita menilai secara rohani. Alkitab berkata, kami tidak menilai lagi secara manusia duniawi, tapi manusia rohani. Amin saudara. Jika kita dari hari ke hari makin terpola, maka saudara, nubuatan-nubuatan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh perkataan-perkataan profetik yang datang akan meneguhkan kita, akan terus menumbuhkan kita. Karena itu hiduplah
dari apa yang membangun kita, bukan apa yang meruntuhkan kita. Kita sendiri juga bisa membuat satu membuka celah karena kita tidak yakin. Kita melihat fakta diri kita, kita bukan siapa-siapa. Kita melihat fakta diri kita, kita siapa. Tapi dengar baik, jika pilihan Tuhan jatuh pada engkau. Kita kemarin dalam ulang tahun, Ulangan pasal berapa, 33 ayat berapa di situ, saudara, kita menjadi orang yang dikhususkan, kita mendapat anugerah daripada Dia, kita beroleh kasih karunia. Mungkin saudara berpikir siapa saya, tapi dengar baik, jika engkau adalah orang yang tepat, yang Tuhan temukan, engkau mudah terbakar, engkau adalah orang yang Tuhan cari, engkau adalah orang yang Tuhan sedang bawa. Itu sebabnya pastikan engkau terus berjalan di dalam destininya, pastikan engkau terus berada di dalam keterhubungan dengan Dia, kecenderungan hatimu terus tertuju kepada Tuhan, karena engkau akan melihat di sekitar area hidupmu. Saya terus mau berkata kepada saudara, engkau akan mulai lihat orang-orang di sekitarmu akan mulai diset. Mereka mulai melihat Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan memanifestasikan dirinya di dalam hidupmu, sehingga mereka terkagum-kagum. Mereka melihat ada Tuhan di dalam dirimu, ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena orang yang beribadah, orang yang dibangun di dalam Tuhan, orang yang menyatakan diri sebagai orang benar, kita pasti akan memunculkan kehidupan yang tak sama, kehidupan yang terpola secara akurat. Cara yang lama, cara-cara manusiawi, cara-cara duniawi tidak lagi engkau lakoni, karena firman terus mengeksekusi seluruh hal yang tidak benar dalam hidup kita. Dan pilihan itu akan selalu jatuh ke tangan kita, dan kita akan berkata, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang benar, kita tidak mau menjadi orang benar yang sebenarnya kata firman. Kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan berkata mereka adalah pendusta. Mari saudara, kita tidak mau dibilang adalah pendusta, tapi ketika kita dikonfrontasi, hidup kita dihadapkan dengan kebenaran, apa yang sedang Tuhan kerjakan itu benar-benar sama, tidak ada satu perbedaan. Artinya kita benar-benar hidup dari apa yang Tuhan katakan. Orang benar hidup oleh iman, orang benar hidup oleh percaya. Orang benar akan melewati proses, dia akan melihat hal-hal yang belum mungkin terjawab. Percayalah bahwa waktunya akan tiba. Tetaplah bertekun, tetaplah konsisten, karena Allah yang engkau dan saya sembah, Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal atas rencananya bagi kita umat manusia di bumi ini. Katakan amin. Saya percaya saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita terus alami. Kita mengalami sukacita yang melimpah. Kita seperti orang yang mabuk. Kita seperti orang yang mengalami, walaupun saudara mungkin ada banyak masalah, saudara engkau akan mengalami damai, mengalami ketenangan. Kita akan mengalami perubahan hidup. Kita akan mulai melihat itu terjadi dalam keluarga kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita, tapi kita mulai melihat mereka alami perubahan yang drastis. Katakan amin. Karena Tuhan sedang bergerak. Dan jika Tuhan bergerak, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, sensasi, tetapi ini adalah karya Roh Kudus. Sebuah keinsapan. Dosa harus segera berakhir. Mari terus deklarasikan. Ini tahun-tahun di mana double decade of open heaven, surga terbuka dan melepaskan berkah. Tapi dia pastikan gereja makin terpola, orang benar makin terpola. Gereja akhir zaman, gereja perjanjian baru yang terpola dengan benar dalam kebenaran pola Kristus, sehingga mereka mengalami manifestasi daripada Roh Kudus. Mereka akan memanifestasikan kedahsyatannya Tuhan. Kejahatan tidak akan bisa bertahan. Tuhan akan gelisahkan kalau memang misalnya seperti itu mereka mengambil sesuatu dari saudara, milik saudara. Oh, saya berdoa kegelisahan akan dilepaskan pada mereka. Mereka tidak akan bisa tenang. Mereka akan mengembalikan. Saya berdoa terjadi atas engkau. Mereka tidak akan bertahan karena ada hadirat Tuhan. Ketika engkau lepaskan doa, lepaskan dengan profetik, dengan penuh kegairahan, api yang ada di dalam dirimu, mereka terbakar. Mereka tidak akan bisa menahan milik orang benar, hak orang benar. Oh, saya percaya jika
saya mengalami, maka Anda pun akan mengalami. Jika saya mengalami, saya percaya engkau pun akan mengalami hal-hal yang extraordinary. Dari ruang tahta Tuhan akan bergerak melalui kehidupanmu yang terus di-share dari hari ke hari. Katakan amin. Mari terus deklarasi, patahkan semua pikiran-pikiran negatif, halau dari kehidupan kita. Pikiran Kristus harus menguasai. Engkau begitu berotoritas. Memang engkau bukan siapa-siapa, tetapi otoritas Tuhan Dia berikan kepada kita. Sebabnya pastikan api makin besar, nyalanya makin besar, memastikan seluruh kehidupan kita terus terpola, terus terpola, terus terpola. Katakan amin. Ya saudara, Tuhan kiranya menolong kita. Kita akan mulai bernubuat, berbicara, memperkatakan firman, kesembuhan dan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Kita mulai menumpang tangan. Mungkin kita mendoakan dengan minyak urapan. Apapun itu saudara lakukan. Ketika saudara berdoa atas nama kerajaan Allah, kita mengatasnamakan Tuhan. Kita dan hidup kita benar. Oh, engkau akan alami mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Terjadilah atas engkau. Mari ambil firman, deklarasikan. Karena engkau akan mulai alami manifestasi, berbagai manifestasi engkau akan alami. Katakan amin. Karena kerajaan si jahat tidak lagi berkuasa. Oh, pastikan engkau adalah gereja yang dibangun. Matius 16 ayat 18. Allah maut tidak akan bisa menjamah. Karena itu kalau kita sadar, maka kita akan terus memanifestasikan. Saudara, engkau akan memanifestasikan otoritas surga ada di dalam diri kita. Otoritas kerajaan itu diberikan kepada kita. Waktu saudara berbicara, dengar baik. Bukan engkau lagi yang berbicara, tapi atas nama kerajaannya Dia akan memanifestasikan dirinya. Karena engkau adalah orang yang tepat, yang merepresentasikan kerajaan Allah itu sendiri. Katakan amin. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita lagi, melihat mungkin kita siapa, kita bukan siapa-siapa. Kita terus iblis mulai menuduh kita, mulai ingatin kita, sehingga kita tidak punya akses. Kita menjadi seperti terhenti karena kita mulai menyadari secara lahiriah. Kita mulai melihat manusiamu yang secara lahiriah. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Dan berdoa, engkau adalah orang tepat yang ditemukan Tuhan. Material yang mudah terbakar, engkau adalah kayu yang terbakar itu. Diibaratkan seperti kayu yang terbakar sampai tersisa baranya. Mari hidup kita dari hari ke hari. Amin saudara. Izinkan Tuhan terus bekerja. Izinkan Tuhan terus menolong kita. Karena saya percaya dari bagian itu, saudara, kita akan terus melihat orang-orang yang melakukan kehidupan, menjalani kehidupan yang terus dipolakan, diset di dalam kebenaran, akan mengalami hal-hal yang makin hari makin meningkat. Bukan menurun, bukan stagnan, bukan biasa-biasa. Tapi saudara, kita akan terus dibawa. Hal-hal yang luar biasa dari Roh Kudus akan dimanifestasikan dalam hidup kita. Karena itu saudara, kita tidak akan bisa menilai, kita tidak akan bisa menerima, kita tidak akan bisa maksudnya kita tidak akan bisa memastikan bahwa ini dari Roh Kudus jika kita tidak terhubung secara akurat di dalam kebenaran. Kau tidak akan bisa merasakan itu. Kau akan penuh dengan tanda tanya. Karena engkau terus tidak melatih diri, terus digosok dalam firman, dalam doa, dalam penyembah, dalam membaca firman, dalam merenungkan firman. Sehingga yang selalu berbicara adalah kedagingan kita. Karena itu saudara, mari pastikan, rendahkan dirimu, terus pastikan Tuhan makin bekerja dari hari ke hari. Pastikan bahwa engkau adalah orangnya, engkau adalah orang tepat itu. Walaupun mungkin secara fakta engkau dan saya bukan siapa-siapa. Mungkin sebagai bapak rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasa, anak-anak muda, bahkan sebagai pekerja, sebagai karyawan, engkau bukan siapa-siapa. Tapi saudara, Tuhan tidak sedang mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang memiliki hati yang tersedia. Karena bagi Tuhan, ketersediaan hatimu itu amat sangat penting. Karena ketersediaan hatimu akan menunjukkan, membiarkan dia, si pemicu api itu akan bergerak sepenuhnya. Katakan amin. Ya, hari ini saya berdoa. Saya berdoa kita semua makin dibawa dari hari ke hari. Amin. Banyak orang tidak sadar. Ya, banyak orang tidak sadar. Tapi saya pastikan seluruh keluarga rohani makin sadar akan realita hadirat Tuhan. Terus bawa hidupmu bergairah. Jangan cuma di gereja. Jangan cuma ketika kita berdoa rasakan realita hadirat Tuhan. Jangan. Itu palsu, itu api asing.
engkau akan membawa api asing. Tapi kalau engkau dalam keseharianmu terus engkau bisa menguasai emosimu, engkau bisa, ya namanya proses kehidupan ini berjalan, engkau tetap strong, tetap engkau menjaga sukacita, damai sejahtera. Karena kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Teruslah terhubung, saudara, teruslah terhubung, teruslah terhubung. Hanya kekuatan kita adalah Tuhan, mengarahkan kita untuk teruslah dapatkan anugerah dari Dia. Allah itu sendiri yang adalah pemberi anugerah kepada kita, sumber anugerah kita. Kita terus minta dengan ketersediaan hati kita dari hari ke hari. Saya percaya kita akan makin dimampukan. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Apa yang tidak mungkin? Karena kita orang yang merasa selalu tidak mungkin, orang yang merasa selalu tidak sanggup adalah orang yang berjalan sebenarnya mengandalkan kekuatannya. Saya tahu memang tidak mudah untuk bisa menanggalkan semua hal di dalam hidup kita, tapi belajarlah percaya, belajarlah deklarasikan, belajarlah meyakini, karena dasar keyakinan yang sudah ditanamkan di dalam hidup itu menjadi prinsip kita. Kalau kita tidak memegang kebenaran itu, tidak akan pernah bisa jadi apa-apa. Jadi sudah harus pastikan meyakini kebenaran yang sudah dilepaskan, diimpartasikan, dan engkau mulai praktekin, terus hidupi. Minta Roh Kudus, kalau Dia adalah pribadi yang spesial, Dia akan menolong engkau, bukan lagi engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Amin. Jadi saudara, saya percaya dari hari ke hari kita terus memastikan hal-hal yang Roh Kudus kerjakan di seputaran hidup kita. Saudara belajar taat, belajar untuk mendengarkan, belajar untuk cepat menangkap. Begitu Dia berbicara mengingatkan sesuatu hal, segera. Seperti yang pernah Mam saksikan, ya Roh Kudus sudah mengingatkan, karena tidak bertindak segera, akhirnya apa yang Mam alami, kaki harus hancur, kaki akhirnya ketimpa dengan kayu besi. Karena kita sebenarnya akan mengalami hal-hal yang luar biasa, ditolong oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu di langkah berikut ini apa yang terjadi, bukan? Tapi Roh Kudus selalu akan membawa kita, akan mengingatkan kita. Sebelum kejadian, sebelum hal-hal terjadi, itu kita sudah diingatkan. Mana tahu begitu terjadi, saudara, kalau sebenarnya kita peka, kita sadar, kita mengikuti, maka tidak akan ada terjadi sesuatu yang merugikan kita. Karena itu belajar taat. Ketika Tuhan, memang kita perlu menguji, betul kita perlu menguji, saudara. Faktor penting untuk saudara mengurangi rasa penasaran kita, ya, keprihatinan kita untuk mengenal manifestasi-manifestasi yang murni ini, saudara, ya. Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus menguji. Jadi memang kita harus menguji, tapi saudara jangan larut dalam kebiasaan menguji sampai menunggu berlama-lama. Saudara izinkan, kita percaya ketika hati kita memelihara kebenaran, maka Roh Kudus akan berbicara. Dia mengingatkan kita, ya. Dan saya percaya saudara, kalau saudara adalah tipe orang yang meyakini kebenaran, prinsip-prinsip firman itu datang dan itu menjadi sebuah kebenaran, menjadi prinsip kita, menjadi dasar keyakinan kita, saudara akan bertindak melakukannya, saudara akan taat. Saya percaya engkau bukan tipe orang keras kepala, engkau bukan tipe orang yang menunggu-nunggu sampai mungkin berapa orang meneguhkan apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan, tapi engkau adalah orang yang taat. Ya, Tuhan akan membawamu dari hari ke hari dan melatih kita dari hari ke hari. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kita harus mengamati hasil di dalam kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Jadi itu tadi Mam bilang, kita harus terus melihat kesaksian hidup itu dari hari ke hari. Orang melihat buah dalam hidup kita. Kalau buah dari kebenaran yang kita hidupi itu benar-benar dapat dinikmati, artinya kita tidak ada celah. Tapi kalau buah dari hasil dari kebenaran kita jalani, kita nikmati, kita tidak bisa menikmati tapi melihat yang sebaliknya, artinya tanda tanya, ini api asing. Tapi api Tuhan akan terus membakar hal-hal yang daging, akan sirna dari hidup kita. Yang ada adalah kehidupan penuh ketaatan, penuh dengan kebenaran. Mampu dan sanggup hatimu selalu akan bisa memanifestasikan kasih, kebaikan, penguasaan diri, lemah lembut, rendah hati. Bukan kita sombong, bukan kita merasa benar lebih dari orang lain. Tidak menutupi hal-hal yang sebenarnya Roh Kudus akan kerjakan. Karena kita harus menjadi suratan terbuka, kan. Kita akan menjadi berkat, orang melihat hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, kita tidak boleh lupa akan unsur kejutan. Jadi maksudnya orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai apa yang bisa terjadi dapat dipengaruhi. Karena saudara, secara supranatural Allah mengizinkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban itu jadi termanifestasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak terpikir, hal-hal yang
Maksudnya hal-hal yang menjadi sebuah kejutan bagi orang-orang yang sebelumnya mereka tidak memiliki pengetahuan itu. Mereka akan berkata, wow, seperti ini. Jadi sebuah kejutan, engkau akan merasa ada satu kejutan yang indah yang Tuhan akan terus kerjakan. Ketika engkau terus hidup di dalam roh, kehidupan engkau bergerak dalam hukum roh dan kehidupan, bukan lagi hukum dosa dan mau kedagingan, tidak lagi. Tapi engkau terus melatih diri setiap saat dan setiap waktu. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara pastikan ya Tuhan akan terus bergerak dari hari ke hari. 3 hal penting ini saudara, kita harus menguji pengajaran yang melatar belakangi terjadinya manifestasi-manifestasi itu. Artinya kebenaran doktrin yang kita pegang, yang kita terima itu dapat diuji, dapat diuji keabsahannya, bahwa benar-benar kita hidup di dalam kebenaran, mengkhotbahkan kebenaran, bukan memimpin orang kepada hal-hal yang bukan hal yang membawa dampak efek. Artinya firman yang sebenarnya diterjemahkan hanya sebagai sebuah pemenuhan kepentingan pribadi, agenda pribadi. Tapi jika itu real adalah firman, orang berubah, kita melihat, maka saya percaya kebenaran itu akan terus dimanifestasikan dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambat. Jika Tuhan bekerja, api akan menyambar dan terus makin besar, makin besar, makin besar. Katakan amin. Tuhan tolong kita semua saudara. Saya percaya dari hari ke hari engkau akan terus mengalami Tuhan, bergantung dari apa yang engkau sedang Fokuslah, jangan terpengaruh, tetaplah teguh, bangun kehidupan doamu, apa yang Mam sudah polakan, kebenaran-kebenaran caramu dari hari ke hari harus terus makin terpola, gaya hidup terus terpola dalam kebenaran. Jangan meniru apa yang ada di dunia. Dan kita berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Katakan amin. Mari kita terus memelihara manifestasi ini, kita terus jaga, dan terus saudara harus terus menunjukkan buah kehidupan kebenaran yang makin hari makin orang nikmati, dan orang tidak akan bisa mengada-ada lagi, orang tidak akan mungkin bisa mematahkan, membantah apa yang sedang kita alami. Katakan amin. Jadilah pola bagi orang lain, jadilah pembangun, dimulai dari hidupmu sendiri. Engkau tidak akan bisa mungkin membangun orang lain kalau engkau tidak bisa membangun dirimu. Kita akan berbicara berbusa-busa dengan firman, tetapi saudara, jika itu tidak terpola dalam hidup kita secara profetik, saudara, itu firman bekerja dalam hidup kita dan juga bekerja bagi orang lain, maka itu tidak mungkin. Jadi saudara harus benar-benar kita beres, hidup kita harus bersih, hidup kita dari hari ke hari kita tidak cuma menjadi pengkhotbah, menjadi orang-orang yang rohani yang begitu terlihat, rohani hanya di gereja tapi di luar tidak dilihat. Mari saya berdoa buat kita semua. Caramu bergaul di luar sana, caramu berpakaian, engkau akan menunjukkan siapa engkau. Amin. Tuhan kiranya tolong kita semua mempercaya kehidupan yang terus hari ke hari dibenahi, diselaraskan dalam kebenaran, dibangun sehingga makin akurat. Itu akan menjadi tanda alamat orang melihat komunitas ini, komunitas hidup yang kita bangun adalah komunitas yang benar-benar pola harus terus dibangun. Katakan amin. Mari semua saudara yang ada bersama-sama kita berdoa. Biarlah pastikan setiap pribadi saudara, saya ulangi sekali lagi, setiap pribadi pastikan api Tuhan menyambar hidupmu. Api dari Tuhan itu datang menyambar hidupmu karena engkau tersedia. Engkau adalah material yang mudah terbakar, engkau adalah materi-materi itu. Dan saudara pastikan menjaga api dengan baik dari hari ke hari. Api kebangunan rohani akan disulut. Akan ada banyak orang dari hari ke hari saudara akan berjumpa dengan Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan. Mereka akan alami pemulihan, mereka akan alami gairah kembali meningkat, kegairahan komunitas di mana intensitas roh akan makin bekerja dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Karena saudara, untuk itulah engkau akan terus menjadi orang berbeda, orang benar yang berbeda yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi main gereja-gerejaan, ingat baik-baik. Kita tidak sekedar menunjukkan kita rohani, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dipetik, bisa dicontoh, bisa dipolakan dalam hidup orang lain. Mari berubahlah, bertobatlah, dan terus alami. Biar kobaran api yang sudah menyambar hidup kita. Kalau engkau belum menerimanya, cari, engkau pastikan engkau akan menerima, ada di dalam gelombang. Cari Tuhan, cari hadiratnya, baca firman. Kalau engkau belum mendapatkan doa dan puasa, pastikan
Engkau akan mengalami sebuah peningkatan. Intensitas Roh Kudus akan makin bekerja leluasa. Pastikan dan putuskan untuk memilih hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, hidup bagi agendanya, hidup mati dari semua agenda pribadi, dan memastikan hidupmu terhubung dengan Tuhan, sehingga hal-hal yang akan Tuhan kerjakan, engkau dengan tersedia, engkau dengan rela berkata, aku mau Tuhan, aku mau ikut engkau sungguh-sungguh. Amin saudara. Tuhan berkati kita semua siang ini. Waktu kita sudah selesai, mari kita berdoa. Mari berdoa semua keluarga rohani. Mari berdoa. Mari doa, deklarasikan kebenaran terus bekerja. Deklarasikan kebenaran. Api kegerakan Tuhan, gelombang kegerakan ini terus bergerak dari hari ke hari, memenuhi dan mempengaruhi. Ya, banyak orang akan dilawat, banyak orang akan dipulihkan, banyak orang akan alami hadirat Tuhan, membuat mereka tumbang. Hadirat Tuhan membuat mereka tiara. Hadirat Tuhan membuat mereka tersungkur. Oh takara laba shikara laba laba sandara laba se. Oh rata shakara laba shikara laba sandara laba se. Kita kara laba shakara laba shikara laba se. Engkau tidak lagi hidup bagi tujuan agenda pribadi, kesenangan duniawi, hal-hal yang hanya menyenangkan. Itu adalah stok neraka. Tapi pada waktu engkau memberi diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus membawamu. Engkau akan mabuk di dalam roh, engkau akan tersungkur di dalam hadiratnya, engkau akan mengalami hidupmu tak akan sama. Ada gairah yang meluap-luap, ada semangat, ada sukacita hari lepas hari. Bukan karena engkau sebagai orang yang mungkin pun memiliki uang, sebagai orang mungkin punya posisi, sebagai orang hidup nyaman, tetapi ketika hadirat Tuhan ada di dalam engkau, dalam kondisi apapun, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memastikan engkau adalah orang yang menerima sambaran api. Ya, Tuhan adalah pemicu api itu. Dia akan menyatakan kehadirannya dalam hidupmu. Oh, saya berdoa kerohanianmu selama ini mati, stagnan, bangkitlah di dalam roh. Aku lepaskan api Tuhan, api, bakar setiap orang, bakar menyambar setiap orang. Terjadi pemulihan keterhubungan dengan ruang tata, keterhubungan dengan Bapa. Hidupmu selama ini kedagingan, melakoni hidup di dalam dosa. Oh, saya berdoa sudah berakhir. Kebenaran dimulai dalam hidupmu. Aku deklarasikan pertobatan yang segera, pertobatan drastis, pertobatan yang akan membawamu tersungkur, sikap hati haus akan Tuhan,
kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Bagimu kemuliaan, hormat dan pujian. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu. Tuhan berjanji. Jika engkau baik-baik. Terus tersedia. Kau mendengarkan suara Tuhan. Maka segala yang baik akan menjadi bagianmu. Kau akan menjadi generasi yang hari-hari ini akan membawa terobosan alami. Mengalami hal-hal yang besar. Hal-hal yang luar biasa. Gereja satu kali lagi akan memanifestasikan hal-hal yang dari surga akan nyata di bumi. Terjadilah atasmu dan atasku. Di dalam nama Yesus, semua kita menerima janji berkat Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Terus dari hari ke hari diset di dalam kebenaran. Amin saudara. Saya percaya seluruh keluarga rohani, baik saudara ada di kota Timika, keluarga rohani yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Oh shalom, ada ponakan saya Tisna yang lagi menonton juga. Saudara, saya berdoa engkau dengan keluarga di sana diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, saya percaya kita semua, seluruh keluarga rohani, ada keluarga yang ada di luar kota. Ya Tuhan kiranya memberkati, menolong kita. Terus hari lepas hari makin taat, hidup kita makin dipenuhi dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, mari tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tetaplah alami terobosan. Tetaplah peka mendengar suara Tuhan berbicara. Dan hari lepas hari, Roh Kudus izinkan bekerja secara leluasa. Percaya hidupmu tak akan sama. Tuhan berkati kita semua. Ya siang hari ini. Ya, sampai bertemu besok. Shalom, selamat siang.